Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidia Maharani, NIM channel 1117047. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik teknik penanganan fraktur dan dislokasi pada ekstremitas atas. Skenario, laki-laki berumur 28 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri pada lengan kiri atas dan kanan. Pasien merupakan korban kecelakaan lalu lintas di mana pasien mengendarai motor dan ditabrak oleh mobil dan terlempar sejauh beberapa meter. Pasien ini dicurigai fraktur humerus pada lengan kiri atas. Kemudian pada lengan kanan atas dicurigai adanya fraktur klavikula. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat. Adapun alat-alat yang kita perlukan pada keterampilan klinik kali ini yaitu mitela, perban elastik atau elastic band minimal 6 inci, spalak, perban atau kasa yang akan digunakan sebagai bantalan pada saat melakukan teknik spalak, cairan yang akan digunakan sebagai beban pada saat kita melakukan traksi. Berdasarkan dari skenarionya, selanjutnya setelah kita melakukan initial assessment dan pemeriksaan primary survey, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secondary survey. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan secondary survey dari head to toe examination, terutama pada bagian lengan ekstremitas atas, kanan dan kiri. Pertama-tama kita inspeksi lengan kiri atas dan lengan kanan atas apakah ditemukan swelling dan deformitas. Di sini kita temukan adanya swelling dan deformitas pada lengan kiri atas dan lengan kanan atas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Sini kita palpasi ditemukan adanya nyeri tekan pada ekstremitas atas, kiri dan kanan. Selanjutnya untuk pemeriksaan range of motion di sini tidak dapat kita evaluasi karena ditemukan adanya nyeri persisten pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan neurovaskular distal pada arteri radialis. Di sini kita temukan arteri radialisnya itu teraba dan kuat angkat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan motorik pada nervus radialis, nervus medialis, dan nervus ulnaris. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan motorik pada nervus radialis. Di sini saya akan meminta pasien untuk menaikkan ibu jarinya. Baik Pak, bisa kita ikuti gerakan saya dengan cara mengangkat ibu jari. Selanjutnya untuk pemeriksaan nervus medialis, di sini saya akan meminta pasien untuk melakukan OK sign. Baik Pak, Bapak bisa ikuti saya dengan membentuk OK sign. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus ulnaris, motorik pada nervus ulnaris dengan cara meminta pasien membuka dan menutup jari-jari. Baik Pak, Bapak bisa ikuti saya dengan cara membuka dan menutup jari-jari. Selanjutnya untuk pemeriksaan sensorik pada nervus ulnaris, di sini saya akan memberikan sensasi pada ujung jari kelingking untuk mengetahui sensasi dari nervus ulnaris. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensorik pada nervus medialis, yaitu memberikan sensasi sentuhan pada ujung jari telunjuk. Selanjutnya saya akan melakukan respon sensorik pada nervus radialis dengan cara memberikan sentuhan pada dorsum manus. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan spalak atau bidai pada lengan kiri atas yang dicurigai terdapat fraktur humerus. Namun pertama-tama yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan teknik pembidaian, yang harus kita perhatikan adalah ukuran dari spalak yang kita gunakan. Di sini ukuran spalak yang kita gunakan harus melebihi dari 2 sendi, di mana
melebihi dari mencakup sendi bagian proksimal dan sendi bagian distal dari fraktur regio yang terdampak. Pertama-tama kita akan melakukan traksi untuk mengembalikan posisi lengan pasien ke posisi anatomi. Di sini terdiri atas dua penolong. Penolong pertama melakukan traksi untuk mengembalikan lengan pasien ke posisi anatomi. Penolong kedua berfungsi untuk memasukkan spalak pada bagian bawah dari lengan pasien. Di sini penolong pertama melakukan traksi di mana tangan kiri berada pada lipatan siku, kemudian tangan kanan memegang tangan pasien, kemudian kita lakukan traksi secara hati-hati dan mengembalikan lengan pasien ke posisi anatomi. Kemudian kita masukkan spalak pada bagian bawah. Kemudian penolong pertama tetap memperhatikan traksi dari pasien. Kemudian kita pasangkan lagi spalak pada bagian atas. Namun sebelumnya kita pasangkan bantalan atau padding pada tonjolan-tonjolan sendi, tonjolan-tonjolan tulang, yaitu pada bagian distal humerus, pada lipatan siku, dan pada pergelangan tangan. Lalu kita pasangkan spalak pada bagian atas. Kemudian kita lakukan pembidaian dengan menggunakan elastic band. Prinsipnya itu dia tidak terlalu kuat namun tidak terlalu longgar. Setelah kita pasangkan spalak, kita akan melakukan pemeriksaan neurovaskular distal dengan cara meraba arteri radialisnya. Di sini kita raba arteri radialisnya, kita raba dan kuat angkat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan motorik pada nervus radialis dengan cara meminta pasien untuk mengangkat ibu jarinya seperti ini. Baik Pak, bisa kita angkat ibu jari seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan motorik pada nervus medialis dengan cara meminta pasien untuk melakukan OK signs. Baik Pak, bisa kita bentuk OK seperti ini. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk melakukan membuka dan menutup jari-jarinya untuk mengetahui fungsi motorik dari nervus ulnaris. Baik Pak, bisa kita ikuti saya dengan cara melakukan gerakan membuka dan menutup jari-jari. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensorik pada nervus ulnaris, yaitu dengan cara memberikan sensasi sentuhan pada ujung jari kelingking. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensorik pada nervus medialis. Saya akan melakukan pemeriksaan sensorik pada nervus medialis dengan cara memberikan sensasi sentuhan pada ujung jari telunjuk. Selanjutnya saya akan memberikan sensasi sentuhan untuk mengetahui fungsi sensorik dari nervus radialis, yaitu dilakukan pada dorsum dari manus. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan mitela pada fraktur klavikula di lengan kanan atas. Pertama-tama di sini kita siapkan mitela. Di
Di sini kita persiapkan kain mitela yang berbentuk segitiga siku-siku, di mana sudut 45 derajat kita pertemukan. Di sini sudut 45 derajatnya kita pertemukan, kemudian sudut 90 derajat berada pada sisi lateral. Kemudian ujungnya ini kita lipat ke arah dalam, lalu kita rekatkan dengan menggunakan peniti atau plester. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan figure of 8. Pertama-tama kita lipat kain mitela sedemikian rupa sehingga membentuk seperti perban yang panjang. Kemudian kita pasang pada di belakang leher. Kemudian kita bawa ke depan. Kemudian kita berikan bantalan atau padding pada tonjolan tulang di klavikula. Kemudian kita tarik mitela ini ke belakang. Kita tarik ke belakang. Lalu kita ikat. Lalu kita satukan dan kita ikat kembali. Selanjutnya untuk teknik reposisi pada kasus dislokasi anterior bisa kita lakukan teknik hipokratik. Teknik hipokratik ini bisa dilakukan pada satu penolong, di mana di sini kita meletakkan tumit di sela aksial. Kemudian kita melakukan traksi aksial dengan cara melakukan eksternal dan internal rotasi sampai terdengar bunyi klang. Ketika terdengar bunyi klang atau terasa klang, maka kaput humeri telah tereduksi, telah masuk ke dalam fossa glenoid. Kita lakukan traksi, kemudian kita lakukan eksternal dan internal rotasi sampai terdengar bunyi klang. Selanjutnya saya akan melakukan teknik reduksi pada dislokasi, yaitu counter taxi. Selanjutnya saya akan melakukan teknik reduksi pada kasus dislokasi pada regio lengan atas. Pertama, teknik yang kita gunakan yaitu counter traksi. Teknik ini merupakan modifikasi dari teknik hipokratik, di mana pada teknik ini kita akan melingkarkan sarung pada dada pasien.
Kemudian penolong kedua berfungsi untuk memberikan tarikan pada sarung. Kemudian penolong pertama akan melakukan traksi aksial dengan cara melakukan eksternal dan internal rotasi, sehingga kaput humeri bisa tereduksi ke dalam fossa glenoid. Kita lakukan traksi aksial dengan cara melakukan eksternal dan internal rotasi, sehingga kaput humeri bisa tereduksi ke dalam fossa glenoid. Setelah kita melakukan traksi, kita posisikan lengan pasien dengan cara abduksi dan internal rotasi ke arah lengan yang sehat. Selanjutnya untuk teknik reposisi pada kasus dislokasi, selanjutnya saya akan melakukan teknik stimon teknik, di mana pertama-tama di sini pasien kita posisikan dalam posisi pronasi, kemudian kita berikan bantalan pada tulang klavikula. Kemudian kita berikan beban dengan beban 2,5 kg sampai 4 kg pada wrist joint. Di sini kita pertama-tama harus pastikan bahwa pergelangan tangan dari pasien tidak menyentuh dari lantai. Kemudian kita akan berikan traksi dengan cara memberikan beban dengan berat 2,5 sampai 4 kg. Sini kita biarkan selama 15 sampai 20 menit sampai dislokasinya itu tereduksi sendiri, selama 15 sampai 20 menit. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.